Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Habisanti yang tadi sudah memaparkan gagasan inti dari acara ini, Pak Wong, dan teman saya Pak Diki, nama sebenarnya Digantoro Tarmizi. Ya. Beliau ini anaknya Pak Menteri Agama dulu Tarmizi Tahir. Kebetulan teman saya satu kelas dan pernah tidur di kos-kosan saya. Teman-teman sekalian, hari ini, sorry Pak Wong, I have to speak in bahasa. Ya. I think you understand a little bit bahasa because you are Singaporean. Teman-teman sekalian, pagi ini memakai istilah yang dipakai oleh Ibu Santi tadi, kita merayakan. Saya kira saya tadi bicara dengan Pak Wong, memang istilah merayakan ini memang sangat baik. Karena di dalamnya ada kompleksitas, ada kesadaran bahwa capaian itu bukan sesuatu yang sekali jadi, atau orang Melayu bilang semula jadi, tetapi sesuatu yang bertahap, sesuatu yang kompleks, dan sesuatu yang rumit. Dan saya kira di antara bangsa-bangsa di dunia, Indonesia dapat mewakili kerumitan dari umat manusia. Karena bangsa ini memang rumit dan kompleks. Tadi MC-nya harus mengucapkan salam dengan 5 agama, atau 6 tadi, karena ada salve, namo buddhaya. Karena memang negara kita kompleks. Tadi tarian-tariannya kompleks, memperlambangkan batik dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki batik sendiri-sendiri dan kompleksitas sendiri-sendiri. Batik itu sendiri satu karya yang kompleks, karena seolah-olah ditulis secara acak, tapi akhirnya nampak indah. Makanan kita juga kompleks. Tidak ada makanan di dunia ini yang lebih kompleks dari makanan orang Indonesia. Ada namanya gado-gado yang sepertinya dicampur dari bahan-bahan yang kita tidak tahu dari mana, tapi begitu dicampur rasanya enak. Dan kita merayakan nikmatnya batik dan gado-gado itu, sekaligus dengan juga merayakan teknologi pada hari ini yang dapat membantu kita untuk menyederhanakan persoalan yang rumit. Seluruh pemimpin Indonesia dari masa ke masa menyadari rumitnya Indonesia. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kerumitan itu belum bisa kita tangkap dengan baik. Dan tadi melanjutkan keprihatinan Ibu Santi tadi, saya juga ingin menyatakan satu keprihatinan bahwa kita sedang ada dalam suasana berduka karena bencana alam di Pulau Sumatera, dan sekaligus itu juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia untuk mengelola apa yang kita punya agar keberkahan ini tidak menjadi sumber bencana di masa yang akan datang. Jadi kembali kepada tema tentang Indonesia, maka sejak awal pemimpin Indonesia tidak pernah percaya bahwa Indonesia bisa disederhanakan. Karena memang rumitnya luar biasa. Kita hidup di atas 17.000 pulau, penduduk Indonesia hari ini sekitar 289,5 juta, hidup dalam 93 juta keluarga. Keluarga itu nanti kalau dipisah-pisah, hidup dalam 1,3 juta RT, yang setiap RT itu mengontrol kira-kira 30 sampai 60 keluarga.
Lalu RT itu kira-kira berada di antara sekitar 1,5 juta RW atau dusun. Dan kita memiliki sekitar 75.817 desa dengan kelurahannya kira-kira 8.300, kecamatan sekitar 8.200, kota administratif sekitar 98 dan 416 kabupaten yang dilingkupi oleh 38 provinsi di seluruh Indonesia. Inilah yang dikelola hari-hari oleh Presiden Prabowo dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, karena masing-masing daerah memiliki tidak saja kenyataan geospasial, tapi kenyataan politik, kenyataan budaya, dan kenyataan ekonomi yang berbeda-beda. Nah, karena itulah kemudian kalau kita mapping lagi lebih jauh, banyak persoalan yang kita mau selesaikan, dan karena hari ini saya yang diminta untuk bicara, saya ingin membicarakan bagaimana kami di Kementerian ini sejak awal didirikan mencoba menangkap kerumitan problem kerumahan rakyat dalam satu desain skema yang akan kita eksekusi dari hari ke hari ke depan. Karena kerumitan kita diantaranya ditambah oleh kenyataan adanya kemiskinan yang masih cukup besar. Kalau memakai data dari World Bank, di mana pendapatan per kapita itu dihitung dari konsumsi sekitar $6 per kapita, itu maka orang miskin di Indonesia itu masih 60% kata World Bank. Kalau memakai standar lain yang lebih rendah, ada BPS yang memakai standar $1-2 dan seterusnya, itu pun angka kemiskinan kita, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, ya, atau yang baru keluar dari garis kemiskinan yang disebut rawan miskin, itu juga kalau dihitung masih jumlahnya sangat besar, dan itu menyebabkan munculnya apa yang disebut sebagai backlog perumahan yang besar. Dalam backlog perumahan itu saya berdebat dengan BPS karena BPS baru mengucap atau menyebutkan 2 jenis backlog, yaitu backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakan rumah. Di backlog kepemilikan rumah itu cara memeriksanya adalah, ini nanti juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang aktif di GIS untuk menciptakan teknologi yang lebih mendalam. Karena waktu BPS melakukan identifikasi itu hanya bikin dua backlog. Pertama, waktu masuk ke rumah yang rumahnya layak, ditanya kepada orang yang di dalam rumah itu, apakah ini rumah Anda? Dan kalau dia mengatakan ini bukan rumah saya tidak punya tanah di tempat lain atau rumah di tempat lain, tapi karena rumah itu rumah layak, maka mereka dimasukkan dalam kategori mereka yang memerlukan rumah. Ini yang disebut dengan backlog kepemilikan. Lalu masuk lagi agennya, surveyor ini kepada rumah kedua, yaitu rumah yang tidak layak. Tidak layak itu dilihat dari ketidaklayakan atapnya, ketidaklayakan lantainya, ketidaklayakan dindingnya, sanitasinya, dapurnya, ventilasinya, dan lain-lain. Ada 7 komponen sesuai SDGs, Sustainable Development Goals. Dan begitu ditanya, orang itu mengatakan ini rumah saya, tapi dia tidak punya rumah di tempat lain dan tidak punya tanah di tempat lain. Maka orang ini disebut sebagai orang yang masuk dalam kategori backlog kelayakan. Orang ini perlu direnovasi rumahnya. Dan sebagian dari renovasi itu tidak saja penting bagi yang di dalam rumah, tapi juga penting bagi masyarakat sekitarnya. Semisal kelayakan sanitasi. Sanitasi itu tidak saja buruk bagi yang ada di dalam rumah, tapi juga buruk bagi yang ada di sekitarnya. Menjadi sumber penyakit. Ya, kemarin berapa bulan yang lalu kami rapat koordinasi dengan Menteri Kesehatan yang melaporkan betapa dampak sanitasi buruk di rumah-rumah di desa-desa khususnya itu
kepada penyakit ya karena sanitasi buruk menyebarkan sejenis bakteri yang mudah menyebabkan masyarakat kita kena penyakit. Nah, itu waktu ditanya, yang pertama tadi yang backlog kepemilikan itu jumlahnya sekitar 9,8 atau 10 juta. Nah yang backlog kedua ini waktu ditanya kira-kira jumlahnya 20-an juta. Jadi mereka yang tinggal di rumah yang tidak layak 20-an juta. Tapi ada satu kategori yang saya terus terang meminta supaya ini diungkap dan diumumkan sebagai backlog baru yang saya sebut sebagai double backlog, yaitu orang yang didatangi rumahnya dan rumah itu tidak layak, tapi rumah itu juga bukan punya dia. Artinya sudah tidak punya rumah, dia juga tinggal di tempat yang tidak layak. Itu jumlahnya 6 juta keluarga. Belum ada di grafik ini, coba grafik yang satunya yang bagian kedua. Jadi jumlahnya sekitar 6 juta keluarga tinggal di double backlog itu yang mereka perlu penanganan dengan cara yang lain. Sebab kalau orang yang tadi 6 juta itu dimasukkan kepada kategori dia memerlukan rumah, bagaimana kita bisa mengatakan dia memerlukan rumah? Apakah dia punya daya beli ataukah dia punya kemampuan? Sehingga kalau kadang-kadang ini kita geser langsung menjadi seolah-olah demand bagi perumahan, itu tidak benar. Tapi kalau pada saat yang sama kita juga masukkan mereka kepada rumah yang perlu direnovasi, pertama-tama belum tentu itu rumah mereka. Atau apakah rumah itu layak direnovasi? Sehingga saya mengusulkan satu kategori yang disebut dengan double backlog. Ada 6 juta keluarga Indonesia yang tinggal di rumah yang tidak layak dan rumah itu bukan punya dia. Tapi BPS belum memasukkan ini, kami sedang mengusulkan agar double backlog ini menjadi angka resmi dari pemerintah supaya cara kita menanganinya juga secara khusus. Bapak Ibu sekalian, backlog inilah nanti yang menciptakan wajah kota, yang mencerminkan keindahan atau keburukan kota. Lahirnya slum, lahirnya daerah-daerah polluted itu karena backlog yang begitu besar ini. Karena itulah kami bagi 3 solusinya sesuai dengan janji Bapak Presiden. 1 juta di desa, dan kebanyakan karena di desa itu ada rumahnya, orang desa rata-rata punya rumah, tapi tidak layak, maka kita ingin melakukan renovasi besar-besaran. Bahkan saya sendiri mengusulkan agar renovasi perumahan itu sekitar 2 juta unit. Dan 2 juta unit itu kalau memakai standar anggaran yang selama ini ada di Kementerian PU sebelumnya, itu kira-kira 21,8 juta per unit, maka totalnya itu sekitar 43,6 triliun. Kalau kita merenovasi 2 juta rumah secara sekaligus. Nah, dalam renovasi ini saya mau men-challenge para hadirin di sini, terus terang di antara problem dari Indonesia kita ini adalah karena pertama data kita berserakan, sehingga Bapak Presiden Prabowo memulai pemerintahannya dengan mengeluarkan Impres DT-Sen bulan Februari 2025 yang mewajibkan seluruh institusi menggabungkan datanya di dalam satu institusi yang dikomandoi oleh BPS. Sehingga sejak waktu itulah muncul DT-Sen yang paling tidak di tahap awal datanya berasal dari data subsidi BBM, data dari BPS itu sendiri, data subsidi listrik yang berasal dari PLN, subsidi BBM berasal dari Pertamina, kemudian data tunggal kesejahteraan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial, dan data-data lainnya inilah yang kemudian menjadi DT-Sen awal. Harusnya data ini nanti satu, mapnya juga satu, karena di situ juga memerlukan keberanian kita untuk memvonis lokasi, Bapak Ibu sekalian. Dengan situasi seperti sekarang, kalau ada lokasi yang berbahaya, harusnya ada warning bahwa itu daerah berbahaya. Dan karena itu perlu diselamatkan.
Kalau kita baca sejarah bagaimana orang China keluar dari garis kemiskinan, salah satunya adalah keberanian untuk memindahkan orang dari tempat yang sudah divonis bahwa itu memproduksi kemiskinan karena tidak punya akses dan sebagainya. Tinggal di atas gunung, sekolah di bawah, pulang pergi anaknya tidak pernah belajar karena habis di jalan. Dan seterusnya itu kalau kita baca bagaimana orang China melakukan perubahan, itu luar biasa. Nah, kembali ke tadi itu, renovasi besar-besaran. Yang kedua, penataan kawasan secara besar-besaran. Kebetulan kepada Kementerian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga diberikan tugas untuk membangun kampung nelayan merah putih. Di 13.000 pesisir yang ada di seluruh Indonesia, tahun ini kalau tidak salah KKP diberikan anggaran sekitar 1.100 kawasan. 1.100 kawasan, bukan 1.100 rumah, tapi 1.100 kawasan yang di dalamnya bisa mengcover lebih dari 2 juta rumah tangga Indonesia atau rumah Indonesia. Itu yang kedua, dan barulah yang ketiga, kebetulan yang ketiga ini adalah strategi vertical housing, terutama kalau kita melihat yang dekat itu di Singapura, bahwa masa depan perumahan perkotaan di Indonesia adalah kita going vertical. Sudah tidak ada lagi tanah di kota. Tanah di kota itu anomali, harganya tinggi sekali. Orang-orang yang berpendapatan rendah tidak bisa lagi tinggal di kota, sehingga kota itu hanya menyisakan 2 wajah. Satu wajah orang mewah yang tinggal di tempat-tempat yang luar biasa dan juga apartemen mewah. Di sisi lain orang-orang yang tidak punya kemampuan tersisi di pinggir-pinggir kota dan atau menciptakan kawasan-kawasan kumuh dan polluted di perkotaan. Nah, dengan 3 strategi ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama ya dengan seluruh penggiat dan yang menghadiri perayaan ini sehingga sama-sama nanti seperti dikatakan Ibu Santi tadi kita membantu transformasi Indonesia besar-besaran dari negara middle income menjadi negara yang maju, dari negara yang terkesan kumuh menjadi negara yang bersih dan modern. Dan ini semua ingin dicapai oleh pemerintah dalam visi 2045 Indonesia Emas. Mudah-mudahan kita bisa semua bersatu. Terima kasih. Mohon maaf agak lebih panjang dari waktu yang disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.